Pak nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Hasbi yang sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk berbagi mengenai ekspertisnya, terutama di bidang seismologi kepada teman-teman di STMKG dan BMKG dan para undangan yang lain juga. Jadi ini adalah online talk kami yang rutin kami laksanakan sebulan 2 kali, di mana kami mengundang yang kami anggap sebagai ahli atau expert untuk berbagi mengenai berbagai hal, terutama di bidang geofisika dan seismologi, gempa bumi. Kita bisa berdiskusi bersama di sini. Jadi nanti waktu yang kami sediakan adalah 30 menit untuk presentasi dan 15 menit untuk tanya jawab gitu. Dan nanti ini akan direkam dan ditayangkan di YouTube-nya Geofisika STMKG. Lalu kemudian nanti kalau rekan-rekan peserta atau partisipan di sini ada yang mau ditanyakan, itu silakan nanti langsung di sesi tanya jawab langsung raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Lalu kemudian nanti sebagai bentuk apresiasi kami dari STMKG akan ada Certificate of Appreciation, nanti kami akan kirimkan melalui email ke Mas Hasbi-nya. Baik, mungkin karena sudah tepat jam 2 siang ya, jadi untuk mempersingkat waktu, saya memberikan ruang untuk Dr. Hasbi Asidiki. Beliau adalah peneliti atau researcher pada University of Bergen, Norway. Aku pakai besok kau pakai yang Beliau menyelesaikan pendidikan S3 atau PhD-nya di University of Bergen, Norwegia. Pada kesempatan kali ini, beliau akan mempresentasikan ekspertisnya dengan judul Characteristics of Intraplate Earthquake in Stable Continental Region, di mana kita bisa belajar mengenai bagaimana karakteristik atau fitur-fitur kegempaan atau seismisitas yang ada di stable continental region. Kita bisa lihat dan bandingkan nanti dengan berbagai wilayah atau tektonik regime yang lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan ruang kepada Dr. Hasbi Asidiki selama 30 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya share screen. Kelihatan full screen-nya. Ya, Terlihat, sudah Pak. kelihatan dan suaranya Oke. juga jelas. Ya, baik. Terima kasih Mas Dimas dan rekan dari STMKG dan BMKG atas undangannya. Jadi saya akan presentasikan riset sebagian besar adalah riset waktu saya PhD kemarin. Mungkin judulnya agak sedikit berubah, jadi tentang intraplate earthquakes in stable continental region. Tapi karena saya fokusnya di Norway, jadi saya akan menunjukkan case study di utara Norway. Saat ini saya afiliasi di University of Bergen akhir sampai akhir bulan ini, dan insya Allah nanti akan pindah ke tempat lain gitu. Nah, untuk outline presentasinya sendiri itu ada yang pertama saya mungkin berbicara sedikit tentang kegempaan di stable continental region. Ya, tentunya apa itu stable continental region. Kemudian lanjut ke studi area, pengenalan tektonik dan seismisitas di utaranya Norwegia. Kemudian struktur kerak atau crustal structure dari seismik tomografi di area ini. Kemudian juga eh, menunjukkan saya melakukan studi satu case tentang seismic swarm di intraplate setting. Nah, kemudian maaf sebentar.
Eh, kita lanjut. Yang pertama tentang seismisitas di stable continental region. Jadi definisinya yang umum dipakai adalah stable continental region itu adalah area yang tidak mengalami major tectonic activity atau rifting di dalam waktu mungkin 100 atau 60 tahun terakhir, juta tahun terakhir. Jadi daerahnya betul-betul betul kontinen tua yang saat ini tidak mengalami aktif tektonik. Kita lihat di gambar yang di kanan, contohnya adalah daerah yang abu-abu, itu banyak kan daerah kontinen, misalnya daerah utara, daerah Eropa dan Rusia, kemudian Amerika Utara, kemudian juga sebagian dari Amerika Selatan, kontinental Afrika, India, kemudian sebagian daerah di China, kemudian juga Australia. Jadi di sini adalah daerah yang kalau tentu Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan batas-batas tektonik lempeng, daerah ini adalah daerah yang jauh dari batas tektonik lempeng. Tapi ketika kita lihat kegempaannya, ini contohnya adalah kegempaan dari katalog USGS dengan magnitud di atas 6. Kita lihat memang kebanyakan yang di lingkaran putih yang kecil ini adalah gempa-gempa di katakanlah di plate boundary atau di daerah yang eh, di batas-batas lempeng yang tentunya kita semua sudah familiar. Tapi kemudian kita lihat ada juga yang yang cukup jauh dari batas-batas lempeng yang warna merah, ya, lingkaran yang besar misalnya yang merah besar ini adalah di kontinen, yang putih besar adalah di eh, oceanic. Nah, cuma beberapa kita lihat memang di banyak tempat itu ada gempa-gempa yang cukup besar tapi tidak berada di batas lempeng, dan memang kontribusinya untuk seismic moment, global seismic moment release itu sangat kecil, tapi karena banyak biasanya seperti di India atau di China itu banyak populasinya tinggi, jadi beberapa gempa intraplate cukup yang banyak memakan korban jiwa. Kemudian mungkin yang jadi banyak pertanyaan adalah bagaimana seismic cycle dari interplate atau gempa yang ada di batas sekitar batas lempeng dengan yang di intraplate yang jauh dari batas lempeng tektonik. Kalau kita yang umum kita tahu adalah kalau di interplate ada, jadi ketika sering berjalannya waktu akan terjadi akumulasi stres, kemudian ketika sampai limit fault strength akan terjadi gempa rilis, kemudian selalu berulang seperti itu yang umum dikatakan dengan seismic cycle. Nah, pertanyaannya apakah kemudian di intraplate juga seperti itu? Memang ada yang memakai analogi model seperti ini, tapi karena deformasinya sangat lambat, jadi recurrence time-nya dipakai yang jauh. Atau ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya karena daerahnya bisa dikatakan sangat slowly deforming region, jadi deformasinya tidak terlalu besar. Jadi sebenarnya tidak ada penambahan stres yang signifikan, hanya adanya misalnya fault strength-nya atau kekuatan sesarnya berkurang, misalnya karena ada fluid atau injeksi fluid atau sebagainya, maka terjadi gempa atau penambahan stres yang eh, secara instan, misalnya adakah penambahan load atau ada sesuatu misalnya bisa juga terjadi gempa gitu. Nah, kemudian karakteristiknya sendiri itu antara lain eh, pertama area, karena areanya tidak sudah lama tidak terdeformasi dan dikatakan stabil, jadi seismik atenuasinya sangat kecil, jadi sangat efektif untuk merambatkan gelombang seismik. Jadi kalau ketika jadi gempa maka akan dirasakan sangat luas. Contohnya tahun lalu di Norway di 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 North Sea di Norway ada gempa magnitudo 5, tapi itu dirasakan sampai 500 dalam radius 500 kilometer dari gempa gempa dangkal. Gempanya gempa dangkal. Kemudian high stress drop, jadi menyebabkan strong shaking, dan juga tentunya biasanya juga tidak apa tidak kita expect atau kita tidak duga karena eh, gempanya sangat jarang, tidak seperti di batas lempeng. Dan kemudian juga kebanyakan terjadinya di rifted crust atau daerah yang sudah ada pensesaran terlebih dahulu, kemudian teraktivasi eh,
Kemudian contohnya adalah gempa yang signifikan, mungkin yang paling banyak dipakai case study adalah New Madrid di timur Amerika Serikat. Kemudian yang baru-baru ini yang cukup berapa puluh tahun terakhir yang cukup makan gempa besar adalah seperti di Tangshan, China 1976, itu memakan korban perkiraan lebih dari 200.000 orang. Kemudian di Kutch di Gujarat, India tahun 2021 itu juga memakan korban belasan ribu orang. Nah, eh, kemudian ini salah karakteristik interpret secara global. Kemudian untuk case tadi saya melihat daerah yang di utara Norway, eh, memang daerahnya cukup ya sekitar daerah bernama Nordland yang di peta ini itu berjarak sekitar 700 kilometer dari batas lempeng. Yang merah ini adalah Mid Atlantic Ridge, dan deforma perpindahannya juga pergeser apa? Deformasinya juga cukup lambat, sekitar 12 milimeter per tahun di ridge-nya. Jadi ini adalah bisa dikatakan ultra slow spreading ridge. Jadi memang deformasinya tidak terlalu signifikan. Cuman kalau kita lihat kegempaannya, memang kalau di utara Eropa Eropa Utara, memang kebanyakan tentu di daerah yang tadi yang di Mid Oceanic Ridge, atau Mid Atlantic Ridge, di sini kebanyakan gempanya bisa sampai di atas magnitudo 6. Tapi kemudian setelah kita berpindah menjauh dari batas lempeng, kita masih melihat adanya adanya garis-garis lineamen kegempaan, walaupun magnitudenya mungkin kecil, masih di bawah magnitudo 5. Tapi kita lihat ada di sini off, di laut offshore, kemudian juga ada di pantai. Nah, oke, ini ini daerahnya disebut Mid Norwegian Margin di area studi ini. Di sini juga bisa dikatakan daerah yang eh, cukup aktif di Eropa Utara, karena ada rekor tahun 1819 ada gempa yang diestimasi dengan magnitud 5,8 di area sini. Jadi di area sini juga cukup menjadi pusat perhatian untuk studi seismisitas di sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah efek dari kita mau studi ini melihat apakah perbedaan atau variasi dari struktur kerak bumi mempengaruhi kegempaan. Kemudian juga kita mau lihat penyebab dari seismic swarm di area intraplate, karena kebanyakan seismic swarm ini adanya di sekitar batas lempeng. Misalnya ada eh, magmatic proses atau fluid dari zona subduksi, sedangkan kita jauh dari batas lempeng, dan tentu juga menjadi eh, pertanyaan kenapa bisa adanya seismic swarm. Mungkin saya akan cepat saja tentang histori dari area Skandinavia dulu. Sebelum adanya pembukaan Laut Atlantik atau Atlantic Rift, sebenarnya area ini adalah oh, continental collision. Jadi yang sekarang Skandinavia dengan sekarang North American Plate, Greenland itu bertumbukan dan membentuk seorogen, dan eh, banyak sesar-sesar trust, ataupun kemudian ada di kemudian naps dan struktur lain yang terjadi perlipatan ketika adanya continental collision. Kemudian setelah itu terjadi orogenic collapse karena inisiasi dari rifting. Kemudian banyak struktur-struktur eh, collapse, jadi banyak struktur sesar turun dan collapse. Kemudian setelah itu terjadi rifting dan banyak proses magmatik dan sebagainya. Jadi di proses ini yang kemudian dianggap menyebabkan banyak terjadi penyebab membuat adanya struktur atau sesar-sesar yang ada eh, di Eropa Utara. Eh, kemudian set, ke kita kemudian kita tinjau lagi ke sejarah geologi yang cukup terbaru, sekitar 20.000 tahun yang lalu. Itu adalah masa di mana Ice Age terakhir, atau masa last glacial cycle. Jadi se- pada
pada sekitar 20.000 sebelum 20.000 tahun area ini ada area Eropa Utara itu ditutupi oleh es. Kemudian sekitar 20.000 tahun sampai 10.000 tahun itu terjadi pelelehan dan kita lihat di sini garis-garis ini adalah eh, di mana posisi batas es dari 20.000 tahun kemudian menyusut sampai 13.000 tahun sampai akhirnya 9.000 tahun cuma tinggal di arah utara di sini di utara dekat studi area. Nah, dampaknya apa? Karena sebelumnya area ini ditekan oleh massa yang sangat luas, tiba-tiba kemudian hilang. Itu ada proses yang namanya glacial isostatic adjustment. Jadi dia litosfer ini mengadjust kembali mengakomodasi massa yang hilang. Jadi maka kita lihat ada uplift atau ada bagian litosfer yang naik yang bisa diobservasi dengan GPS. Tentu pusatnya di tengah di mana massa es paling besar itu di Swedia. Tapi kemudian di utara Norway juga masih ada deformasi dan ketika mereka hitung gradien dari uplift ini ternyata gradiennya gradien upliftnya yang paling besar adalah di studi area tadi. Nah, ini menunjukkan tentang adanya proses anomali dari uplift tadi dibandingkan dengan area yang lain. Kemudian kita mau lihat yang anomali tadi bisa disebabkan oleh misalnya model estimasi glacial isostatic adjustment-nya tidak terlalu akurat atau ada proses lokal tektonik atau juga ada variasi dari eh, struktur litosfer. Untuk itu kita lihat yang pertama struktur bagaimana seperti apa struktur kerak bumi di bawah di dalam studi area. Ini adalah studi areanya yang kiri adalah standar katalog dari ini dari Norwegian National Seismic Network. Ini adalah lembaga yang memonitor kegempaan di Norway. Kemudian saya dalam studi saya tambahkan dataset baru ada banyak stasiun yang eh, misalnya campaign atau temporary station yang belum diproses jadi saya tambahkan jadi yang segitiga ini adalah seismic station atau seismometer kemudian yang lingkaran ini adalah gempanya dan garis abu-abu adalah radarnya. Kemudian saya melakukan eh, tomografi waktu tempuh menginversi kecepatan 3D kecepatan gelombang P dan rasio kecepatan gelombang P dan S menggunakan gempa lokal dan regional. Dan inversi ini se- kita pakai kita invert juga stasiun delay dan hypocenters. Jadi kemudian untuk parametrisasinya sendiri saya mulai dari grid yang kasar kemudian berlanjut ke saya tambahkan spacing gridnya saya awalnya kasar 100 dengan jarak 100 kali 100 kilometer di tengah ini. Kemudian saya tambahkan jumlah grid dengan jadi 50 kali 50 kilometer dan terakhir 25 kali 25 kilometer. Jadi untuk menghindari adanya artefak dan adanya signifikan jam. Jadi saya melakukan treatment dari coarse ke medium dan kemudian finer grid. Nah, setelah melakukan berbagai percobaan dan percobaan parameter dan juga uji resolusi, eh, kami menyimpulkan hasil yang akan ditampilkan di slide selanjutnya. Jadi posisinya adalah cross section tadi adalah di tegak lurus dari garis pantai dan melewati dua area yang biasanya kita lihat adanya aktivitas swarm di sini. Nah, eh, jadi cross section ini adalah penampang kecepatan eh, VP yang di kanan, kecepatan P. Kemudian sorry, maaf, yang kecepatan P yang di kiri, kemudian rasio kecepatan P dan S yang di kanan. Kalau yang merah tua itu kecepatan P yang rendah, kemudian sampai ke biru itu kecepatan P yang sangat tinggi. Ini dalam absolute velocity. Kemudian rasio VP per VS itu yang biru itu rendah, kemudian yang merah itu tinggi. Kemudian saya juga estimasi kedalaman moho atau
batas dari kerak kerak dan mantel dengan kecepatan kontur 7,6 kilometer per second. Ini juga dikalibrasi dengan beberapa data lain seperti data seismik dan receiver function. Nah, yang akan saya tunjukkan di sini adalah area di swarm ini untuk P itu cukup rendah dibanding sekitarnya. Kemudian untuk PP per V, VP per VS itu agak berbeda. Misalnya untuk Stegen swarm yang di B itu PP per VS-nya tinggi. Itu kemudian kita menduga ini biasanya diasosiasikan dengan adanya fluid di dalam kerak kerak bumi bumi kontinen. Ini juga bisa dikonfirmasi oleh survei MT di area sini karena memang ada mungkin ada pre-existing fluid atau intrusi atmospheric water di bagian yang sangat dangkal di kerak bumi. Nah, untuk yang di Stick Swarm sendiri ini agak anomali karena VP per VS-nya rendah, tapi VP-nya drop ke dan tidak ada aktivitas tektonik ataupun magmatik di sini. Jadi kemungkinan ini adanya pengaruh dari eh, tingginya tingkat kuarsa di batuan, tapi kami tetap menduga ini bisa jadi adalah batuan quartz yang terfracture dan tapi memiliki fluid content yang tinggi kan, yang diperlihatkan oleh VP yang drop juga. Kemudian ini kita lihat adalah kontur dari moho atau crustal structure dari batas antara kerak dan mantel di area studi. Kita lihat ini yang lingkaran putih ini adalah kegempaan itu sangat dekat dengan adanya pergantian perubahan kedalaman yang signifikan atau moho jump, moho step dengan kegempaan. Kemudian juga di utara juga ada moho step tapi tidak banyak kegempaan. Nah, kami menduga mungkin ada walaupun ini perlu diverifikasi dengan pemodelan, mungkin adanya variasi moho oh, kedalaman moho ini yang bisa membantu menyebabkan adanya akumulasi stres di sekitar area sini. Kemudian kita lihat dari mekanisme fokus dari studi area. Itu tadi saya untuk menentukan mekanisme fokusnya saya menggunakan polaritas first arrival P dan kemudian rasio gelombang S, amplitude S dan P dan take off angle atau parameter eh, parameter take off angle-nya dihitung dengan menggunakan kecepatan 3D yang ternyata bisa mengimprove hasil dari eh, focal mechanism. Dari sini kita bisa lihat itu areanya didominasi oleh gempa dengan sesar normal atau sesar oblik normal. Oke. Kecuali yang bagian utara ini sudah di gempanya cukup dalam jadi agak mekanismenya bisa berbeda. Tapi kebanyakan gempa yang sesarnya dangkal di sepanjang pantai ini eh, mekanismenya adalah sesar normal. Kemudian ada beberapa studi terdahulu dengan gempa di laut yang cukup besar itu magnit gempanya adalah gempa sesar naik. Tapi pada saat studi ini tidak ada gempa yang cukup besar untuk kita bisa inversi eh, kita dapatkan mekanismenya. Jadi ada perubahan sesar eh, sesar naik di laut, kemudian sesar normal di darat. Nah, kita mencoba membuat mungkin model sketsa sederhana. Jadi kita tahu kalau kita dari adanya regional stress regime atau eh, stress regionalnya yang itu adalah kompresif karena adanya proses deformasi dari Mid Atlantic Ridge. Jadi batas lempeng itu karena ada bukaan di Mid Atlantic, kemudian bagian itu kemudian deformasi itu kemudian menekan bagian Eropa Utara. Jadi secara umum stress regimenya adalah kompresif. Tapi kemudian kita lihat ternyata dari studi mekanisme fokus kita lihat di area pantai ini adalah ekstensi gempanya adalah normal. Jadi ada extensional stress regime. Penyebabnya apa? Mungkin ada beberapa model yang menyatakan kalau glacial isostatic adjustment itu bisa
mengubah mengubah stress regime. Kemudian juga adanya proses erosi yang cepat, terutama karena ada es yang meleleh. Jadi ada perpindahan massa yang sangat besar di darat ke laut karena adanya rapid erosion. Jadi ini yang menyebabkan kemudian karena massanya hilang, terjadi uplift. Kemudian kita menyebabkan adanya normal faulting di sini. Dan kemudian juga adanya tendensi dari swarm. Eh, Swarm itu mungkin ada hubungannya dengan eh, adanya fluids di dalam fault dan fracture. Eh, Kemudian di bagian terakhir kita melihat lagi fokus setelah kita mempelajari me- me- mempelajari areanya secara general. Kemudian kita lihat bagian yang eh, fokus di mana area yang kita zoom in tadi, di area adanya dugaan fluid dan fracture, dan juga adanya aktivitas seismic swarm yang cukup intens. Jadi ini adalah area tadi yang kita kita saya perlihatkan adanya profil seismik tomografi seismik di areanya. Ada beberapa area yang di sekitar sini yang juga banyak swarm, tapi saya fokus ke area yang namanya jet fix swarm. Jadi di peta ini, di sini kita lihat ada yang lingkaran hitam ini adalah eh, epicenter gempanya. Jadi banyak sekali gempa-gempa kecil ada di area sini. Dan kemudian ada segitiga yang terbalik ini adalah station, seismometer. Kemudian eh, warna ungu segi empat atau diamond, warna ungu ini adalah GPS station, GNSS. Kemudian yang yang menarik juga adalah daerah garis yang merah ini adalah sesar yang dipetakan oleh Badan Geologi di Norway. Tapi gempa-gempanya tidak ada yang cocok dengan sesar-sesar yang dipetakan. Kemungkinan karena memang eh, gempanya tidak terjadi di sesar-sesar yang besar, melainkan adanya di fracture-fracture yang kecil yang tidak ada di peta geologi regional. Atau memang proses yang apa yang terlihat di atas itu berbeda dengan yang proses yang terlihat di dalam. Jadi makanya ini mungkin salah satu tantangan mempelajari daerah kegempaan di daerah yang deformasinya tidak terlalu eh, signifikan. Jadi ekspresi di permukaannya tidak terlalu terlihat. Kemudian yang jadi catatan juga adalah di swarm area ini adalah adanya glasier. Jadi ada es, eh, tem- eh, gunung eh, yang tempatnya adanya yang masih menyimpan, yang menumpuk adanya maaf, ada glasier yang terletak dekat dengan swarm ini. Ini adalah glasier yang terbesar kalau tidak salah di Eropa atau Eropa Utara. Jadi jaraknya cukup dekat dengan eh, swarm tadi. Nah, kemudian untuk melihat swarmnya kita pertama menggunakan adanya katalog yang dari Norwegian National Seismic Network. Itu ada sekitar 1.000 event. Kemudian karena kita ada temporary station juga, dan kemudian dan kita mau meningkatkan kualitas katalog. Jadi kami menggunakan automatic processing dengan menggunakan deep learning algorithm, atau untuk dalam hal ini software EQ Transformer. Jadi kami mendapatkan tambahan 1.000 gempa lagi, tapi kebanyakan gempanya adalah gempa kecil, lebih kecil. Bisa kita lihat di histogram di kanan. Yang coklat ini adalah katalog dari NNSN, Norwegian National Seismic Network. Kemudian yang biru ini adalah gabungan dari Norwegian National Seismic Network dan event baru yang kami detect dengan automatic algorithm. Jadi yang biru ini yang terlihat adalah perbedaannya atau event tambahan yang baru, yang sebagian besar adalah gempa-gempa yang lebih kecil. Jadi dengan katalog yang lebih detail, kemudian kami merelokasinya gempanya dengan menggunakan relative location.
Dan ini adalah hasil distribusi gempa yang di kanan. Ya, aktivitas swarmnya diwarnai dari berdasarkan waktu dari warna merah muda ini adalah yang di tengah, itu adalah cluster cluster A1, A2, A3 ini adalah bisa dikatakan pusat aktivitasnya, di mana gempa kebanyakan aktivitasnya terjadi di tengah-tengah sini. Kemudian waktu waktu tahun 2015 aktivitasnya berpindah ke selatan. Ada gempa di klaster B1, B2, dan B3. Kemudian setelah itu berhenti, tapi kemudian aktivitasnya kemudian bermigrasi lagi tahun 2018 itu ke C, dan selanjutnya ke utara ke D1, D2, dan D3. Nah, yang menjadi pertanyaan juga adalah gempanya ini sebenarnya tidak terlalu besar, karena hanya kalau di total semuanya total seismic momennya cuma 1,54 plus 14 Newton meter, yang ekuivalen dengan magnitud 3,4. Tapi kemudian gempanya ini kenapa tidak merilis sat- satu gempa magnitud 3,4, tapi malah terjadi ada ribuan gempa-gempa kecil. Kemudian kami lihat ternyata dari high resolution eh, eh, topografi atau dari LiDAR data, kami lihat adanya area-area fracture yang kecil ini. Yang garis-garis ini adalah salah interpretasi structure yang yang sejajar dengan arah kegempaan dan juga dari mekanisme fokus. Dan yang kami duga adalah gempa-gempanya ini bukan terjadi di satu single sesar yang satu sesar, tapi terjadi di fracture-fracture yang kecil. Mam- Makanya tidak bisa, rupture-nya tidak bisa energinya tidak bisa dirilis dengan satu satu kali rupture, tapi dirilis dengan gempa-gempa yang sangat kecil sampai 2.000 gempa lebih, hanya untuk merilis gempa magnitud yang setara dengan magnitud 3,4. Eh, Kemudian kami masih melihat apa yang terjadi sebenarnya dengan kegempaan ini. Kami juga coba lihat apakah eh, adakah waktu preferensi di mana gempa atau swarmnya terjadi. Jadi kami lihat inisiasi yang di atas ini adalah kumulatif event, yang di bawah adalah kumulatif magnitude. Kami fokus kemudian area yang garis-garis ini adalah menunjukkan aktivitas di tiap cluster, yang cluster utama yang dilihat tadi. Kemudian panah-panah ini menunjukkan di mana adanya onset atau inisiasi dari eh, peningkatan aktivitas swarm. Dan kebanyakan memang terjadi di area yang abu-abu, yang kemungkinan itu adalah waktu masanya musim dingin atau awal-awal musim semi, di mana waktu itu kebanyakan adanya penumpukan salju dan es yang cukup besar. Karena ini bisa dikatakan areanya sudah masuk area Arktik atau Kutub Utara. Eh, dan juga di daerah sini juga ada beberapa stasiun GNSS yang dipasang di mungkin sekitar tahun 2019-2020. Jadi sebenarnya setelah main activity terjadi, tapi kita bisa lihat adanya siklus eh, eh, tahunan atau annual cycle dari ini adalah komponen vertikal, yang biru-biru, titik biru ini adalah observasi harian, dan yang merah ini adalah seasonal signal dari GNSS data. Kita lihat adanya penurunan signifikan, adanya subsiden ketika musim dingin, kemudian naik lagi, kemudian ada subsiden yang kecil waktu musim gugur, waktu kemungkinan karena adanya banyak curah hujan, kemudian turun lagi ketika adanya salju. Nah, kemudian saya mencoba mengumpulkan data lebih banyak. Data ini adalah histogram data dari rata-rata tahunan. Yang paling atas adalah
jumlah event. Memang jumlah eventnya meningkat ketika adanya musim dingin, ketika di mana adanya eh, subsidence dari yang kita lihat dari eh, GNSS data. Kemudian juga kita lihat dari tinggi salju juga saljunya bisa sampai 4 meter pada masa ini. Eh, jadi perlu dibayangkan adalah perlu diingat adalah salju ini menutupi area yang cukup besar ratusan kilometer. Jadi adanya penambahan berat yang cukup signifikan di atas permukaan bumi. Kemudian ada satu hal yang menarik juga area sini adalah dekat dengan bendungan atau dam. Dari sini istilahnya water reservoir. Tapi diisinya waktu terjadi ada pengisian waktu eh, musim musim gugur ya itu saat itu banyak musim hujan. Jadi kita lihat juga ada sedikit peningkatan aktivitas kegempaan. Cuman ini harus saya tidak menjadi fokus dalam studi saya. Nah, kemudian kita coba sebenarnya kita coba kita melihat adanya dugaan adanya pengaruh dari eh, load atau hydrological load terjadi peningkatan gempa. Sebenarnya ini juga sudah beberapa dilaporkan di beberapa tempat, terutama di area yang deformasinya sangat deformasi tektoniknya sangat kecil. Jadi adanya peningkatan perubahan tektonik yang sedikit saja itu bisa mempengaruhi kegempaan. Kemudian saya mencoba melakukan eh, perhitungan sederhana. Jadi kalau misalnya ada permukaan kita ditambahkan massa atau dalam hal ini salju, kemudian kita modelkan Coulomb stress terhadap sesar yang dalam kasus ini adalah sesar normal. Jadi ketika ada penambahan beban, itu ternyata menyebabkan adanya Coulomb stress yang positif. Jadi meningkatkan adanya kecenderungan kegempaan. Ini kalau misalnya sesarnya adalah sesar naik, tentu ketika kita tambahkan load, maka yang terjadi adalah sebaliknya yaitu negatif Coulomb stress. Sehingga tidak gempa akan mempersulit terjadinya gempa. Tapi pada kasus ini penambahan load akan membantu terjadinya gempa. Nah, eh, kemudian ini adalah bagian terakhir dari slide saya. Jadi saya men-summary-kan presentasi hari tadi. Pertama adalah di area utara Norway itu yang bisa dikategorikan daerah intraplate itu sumber stresnya pertama adalah risk push dari Mid Atlantic Ridge yang tidak terlalu signifikan, tapi bisa juga menyebabkan gempa. Kemudian ternyata adanya intervensi juga dari proses glacial associative adjustment yang menyebabkan gempa normal, sesar normal di sekitar sepanjang pantai yang padahal kalau dari pengetahuan umum dari regional stress itu adalah harusnya adalah sesar naik. Kemudian efek dari variasi struktur kerak bumi di sini yang utama adalah adanya eh, fracture dan dugaan adanya fluid di dalam keras yang ini menyebabkan adanya bisa membantu terjadinya gempa di intraplate. Kemudian untuk fokus ke seismic swarmnya sendiri kita adanya dugaan modulasi seismisitas dari adanya perubahan hydrological load changes. Kemudian juga adanya activity perpindahan aktiviti dan kemungkinan ada ini belum tadi tidak saya sebutkan kemungkinan adanya koneksi antar cluster tadi misalnya ada migrasi ataupun perubahan dari pore pressure ataupun perubahan dari stress akibat ada gempa di satu cluster kemudian pindah ke cluster yang lain. Kemudian untuk mungkin ada yang tertarik untuk bagian membaca yang lebih lanjut, ini ada beberapa publikasi kami. Yang pertama adalah untuk fokus ke crustal structure dari tomografi. Yang kedua itu adalah fokus ke modulasi seismisitas di tentang fokus ke pada proses swarm tadi. Dan yang terakhir itu kita melakukan studi perbandingan antara klaster-klaster gempa di area yang berdekatan masih di area yang di utara Norway. Ternyata walaupun kita jauh dari batas lempeng dan
deformasi yang sangatnya cukup bisa dikatakan tidak signifikan, karakteristik gempa di area yang berdekatan itu bisa jadi sangat berbeda. Dan itu juga mungkin bagi bisa jadi menunjukkan bahwa adanya ternyata ada variasi yang signifikan dia walaupun kita tidak ada di daerah yang deformasi yang sangat kuat. Baik, terima kasih eh, atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Dr. Hasbi buat presentasinya. Ini sangat menarik ya. Jadi kami belajar banyak mengenai bagaimana seismisitas atau kegempaan di zona stable continental region. Tadi Dr. Hasbi sudah menjelaskan apa itu definisi dari stable continental region, yang mana yang tidak mengalami major tektonisme ya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kita sudah melihat tadi bagaimana karakter gempa di stable continental region, dalam hal ini studi kasus dari Norwegia bagian utara ya. Jadi menarik sekali, bahkan tadi ada dilakukan uji atau tes mengenai eh, efek atau surface loading ya dari eh, GIA itu tadi ya, glasier. Iya, Ya, yang terakhir tadi ya. Itu iya, dari lebih ke seasonal ice. Kalau general ice glacial ya. isostatic adjustment itu kan esnya sudah hilang sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kalau ini Oh, yang siklus tahunan yang ada siklus es. tahunan, annual siklus ya. Iya, Baik. sebenarnya ini analoginya saya pakai dari pembebanan ketika adanya pengisian bendungan atau water reservoir. Oh, Orang kalau misal kalau misalnya ada pengisian penambahan beban load dari pengisian air di atas permukaan, ada juga yang memodelkan eh, perubahan stres di bawah baik. load tersebut. Jadi cuman analoginya dari salju, dari es, dari air diganti jadi salju. Baik. Terima kasih Dr. Hasbi. Kami sangat tertarik dengan presentasinya. Ada banyak ilmu baru yang kami dapatkan. Sekarang kami buka ruang kepada partisipan atau peserta yang mau bertanya. Boleh raise hand, dipersilakan. Saya stop dulu tuh, Bu. Stop share. Oh iya, oke. Ada yang mau bertanya ini? Ini kita ada 101 peserta ini. Mungkin ada Yopi. Tadi saya lihat ada Yopi. Mas Gatut mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Baik, mungkin dari peserta belum ada ya. Ada Mhm. beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nah, itu kan tadi salah satu karakteristik dari gempa di intraplate itu kan eh, salah satunya adalah dia punya atenuasi seismik yang rendah dan cenderung menghasilkan stress drop yang tinggi. Jadi, berarti itu confirm bahwa kalau kegempaan dengan stress drop yang tinggi, berarti dari efek source-nya itu bisa memberikan efek goncangan yang lebih besar. Seperti yang tadi dijelaskan di Norway itu. Bisa dikasih insight gitu, Mas Hasbi, mengenai apa yang dialami di Norway pada saat gempa itu yang tadi dijelaskan. Iya, eh ya yang pertama memang karena mungkin batuannya mungkin lebih sudah tua, lebih tua, kemudian stresnya lama tidak rilis, jadi ada hubungannya dengan stress drop yang tinggi. Ini juga eh, kalau tidak salah ada global stress drop paper yang mengumpulkan global stress drop dari eh, kalau tidak salah Peter Shearer. Itu mereka lihat ada ternyata di global di area intraplate kontinen itu stress dropnya lebih tinggi gitu, dibanding dengan yang di batas lempeng. Dan tentu ini juga efeknya adalah eh mungkin shakingnya lebih kencang dan kemudian terkait dengan atenuasi, jadi energi waktu merambat energi seismiknya tidak cepat hilang karena kontinennya tua dan makanya bisa di guncangannya itu lebih lumayan kencang dan bisa jauh sampai waktu kemarin itu magnitudenya tidak hanya
magnitudo 4, hampir ke magnitudo 5, tapi itu bisa dilaporkan. Kita kan orang dari Norwegian National Seismic Network yang kebetulan di Bergen juga, mereka mengumpulkan kuesioner, ternyata itu sampai ke lebih dari 500 kilo orang merasakan adanya gempa. Nah itu kebetulan memang pagi, jam jam setengah 7 pagi. Ya. Dan memang jadi fokus di sini adalah gempanya. Kebetulan gempanya ini adalah offshore yang dekat dengan produksi dengan oil and gas. Jadi concernnya adalah ke fasilitas dari oil and gas. Memang waktu gempa itu beberapa oil fasilitas offshore itu ditutup. Memang tidak ada kerusakan, cuman mereka untuk safety saja mereka tutup. Ya, memang menarik sekali ya karena kayak contohnya kalau kegempaan di selatan Pulau Jawa itu kan sering sekali dia efek shakingnya itu widespread ya. Jadi hampir kalau contohnya gempa yang kemarin itu kan dirasakan sangat luas ya di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Mhm. Nah, di beberapa penelitian kan memang disebutkan bahwa efek stress drop itu bisa karena dia meradiasikan high frequency waves ya yang Iya. cenderung lebih ya. Jadi sampai sekarang pun kami masih bertanya apakah memang itu memang confirm bahwa high stress drop itu akan menyebabkan widespread shaking seperti itu atau memang ada efek tapak lokal atau efek dari wave propagation-nya. Jadi mungkin dengan membandingkan dengan kasus di Norway ini mungkin bisa memberikan insight bagi kami. Ada pertanyaan lagi dari yang peserta yang lain? Mohon izin Pak. Oh iya, silakan. Izin Pak, saya Teguh Hafid dari Stasiun Geofisika Cibesar. Ini mau nanya Pak tadi soal pembebanan terhadap apa tadi surface itu ya. Nah itu seberapa besar tingkat pembebanan itu pengaruhnya terhadap aktivitas kegempaan, banyaknya aktivitas kegempaan itu. Terus yang kedua Ya. di summary itu tadi Bapak jelaskan bahwa em, flood rich crust tadi ya kalau nggak salah. Nah, flood itu kontennya apa maksudnya Pak? Apakah itu kontennya tadi seperti Bapak bilang eh, karena apa pusatnya itu di dekat pengeboran minyak atau konten of oils atau cuman air gitu Pak? Itu gimana maksudnya? Terima Ya, kasih Pak. kalau yang pembebanan itu memang eh sebenarnya saya share ya. Jadi kalau di sini memang pemodelannya cukup sederhana ya. Jadi adanya pembebanan ternyata bisa meningkatkan adanya stres, dan perlu diingat di sini ordernya cukup kecil karena satuannya kilopascal bukan megapascal. Eh, jadi memang kalau untuk gempa besar mungkin agak agak sulit, tapi kalau untuk men-trigger gempa-gempa kecil kemungkinan bi- bisa terjadi gitu sampai mungkin di kedalaman sampai mungkin kurang kurang dari 10 km. Dan efek yang satu lagi yang mungkin tidak tidak saya perhitungkan di sini adalah kemungkinan adanya perubahan dari pore pressure atau adanya intrusi air atau fluid dari permukaan yang bisa juga menyebabkan men-trigger gempa. Jadi kalau untuk case ini memang nilai perubahan Coulomb stressnya cukup kecil, tapi untuk di dari hasil perbandingan dengan area di misalnya di area di timur Amerika Serikat New Madrid itu kemungkinan juga sudah cukup untuk memodulasi gempa-gempa kecil. Kemudian yang kedua, yang fluid rich crust itu memang itu air sih. Air kemungkinan adanya intrusi dari air permukaan meteoric water atau memang adanya air yang karena memang banyak pensesaran dari dulu dari sekitar 100 juta tahun yang lalu, memang mungkin ada air yang sudah dari proses ini yang tersimpan cukup lama di dalam kerak bumi gitu. Baik, Tapi Mas memang Hasbi, harus ya. ini sekalian menjawab pertanyaan dari Coroni ini di kolom chat ini. Selain Ya. tumpukan es yang tebal, apa yang menyebabkan daerah dam atau bendungan
bisa menimbulkan potensi gempa besar. Jadi tadi udah dijelaskan juga mungkin Oke, ya. dari sisi airnya gitu ya, Mas. Ya, ada kalau untuk generalnya untuk dam itu ada dua ya biasanya. Yang yang pertama itu memang dari pembebanan sendiri. Tapi pembebanan biasanya kalau gempanya bukan sesar normal, gempa apa kecenderungannya adalah sesar naik, pembebanan itu malah malah membuat sulit untuk terjadinya gempa atau mengurangi stres, kulum stres. Karena jadi dilihat dulu tipe sesarnya apa. Tapi yang paling umum di dalam bendungan itu adalah intrusi air atau misalnya perubahan mungkin intrusi ataupun perubahan pore pressure atau perubahan tekanan air, tekanan bahasa Indonesianya apa? Tekanan pori, pore pressure di bawah permukaan. Jadi kalau pore pressure-nya meningkat, jadi kita tadi saya tidak ada gambarnya tapi jadi kan ada kalau di kolom stress change itu ada shear stress eh, dikurangi dengan normal normal stress yang menahan sesarnya agar tidak slip. Tapi kalau adanya perubahan pore pressure karena ada fluid tadi, normal stressnya akan bisa berkurang dan jadi secara total kolom stressnya juga akan bertambah. Jadi ada dua mekanisme tadi. Yang pertama efek pembebanannya sendiri, yang kedua efek fluida. Yang efek fluida biasanya lebih signifikan, apalagi kalau stres rezimnya area kecenderungannya bukan adalah sesar sesar naik ataupun sesar geser. Lain halnya kalau misalnya di kasus ini adalah sesar normal. Gitu. Baik, mungkin itu eh, sesi kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Hasbi Asidiki buat waktunya, buat presentasinya. Kami sangat tertarik. Buat teman-teman mungkin ini adik-adik taruna mahasiswa yang tertarik. Tadi sudah ada paper ya, 3 paper di slide-nya Dr. Hasbi, bisa dibaca-baca. Kalau misalnya tidak ada akses, mungkin nanti bisa kami bantu juga. Jadi pada kesempatan kali ini kita belajar banyak mengenai intraplate seismicity ya, terutama dengan studi kasus di Northern World Norway. Semoga ini bisa memberikan insight, gambaran kepada rekan-rekan semua bagaimana karakter gempa dan seismisitas di lokasi yang berbeda-beda, di tektonik regime yang berbeda-beda. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di paper atau mungkin berdiskusi dengan Dr. Hasbinya eh, lewat pesan email atau seperti itu ya, mungkin ya, Mas Hasbi. Ya, ya bisa Baik, kalau misalnya itu bisa ya, bisa misalnya ada yang diskusikan atau baik ya, metodenya apa tentang kegempaannya ataupun metode-metode data processingnya juga bisa bisa kontak baik ke ya. saya. Terima kasih. Sekali lagi nanti kami ada Certificate of Appreciation, nanti kami sampaikan lewat email kepada Dr. Hasbi. Baik, mungkin itu saja sesi kita hari ini. Kurang lebihnya kami Ya, mohon maaf dan terima kasih buat kita semua. Dan selamat siang, selamat pagi buat kita semua. Makasih Mas Hasbi. ya. Masih banyak, Mas. Sama-sama, makasih Mas.